Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita kemarin sudah belajar tentang penyediaan Tuhan di padang gurun. Sekalipun Tuhan hanya sekedar memberi makan kita, serba sedikit, air yang sedar, roti serba sedikit, air serba sedikit, tetapi ada pemeliharaan Tuhan yang real dan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apalagi kalau kita ini cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita keleleran, menderita, kekurangan, melarat, miskin. Daud berkata, dahulu aku muda dan sekarang aku tua. Tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Kalau orang benar hidup takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan menderita, miskin, melarat, malang. Pasti Tuhan akan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Hari ini beberapa orang sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang tertekan. Selama hatimu benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Tapi kalau engkau hari ini sudah kacau hidupnya, berantakan, bisnisnya kacau, keluarga berantakan, usaha berantakan, karakternya buruk, bikin dosa, bikin kekacauan, bikin problem di mana-mana, tetapi Tuhan masih pelihara, harusnya bertobat sungguh-sungguh loh. Tuhan masih cukupin kebutuhanmu. Tapi hidupmu penuh dengan penderitaan. Harusnya anak Tuhan hidupnya berkelimpahan di dalam Kristus. Berkelimpahan bukan berarti kelimpahan yang harus kita kejar, tetapi pribadi Tuhan yang harusnya kita kejar. Kalau kita ini mengasihi Tuhan, kalau kita ini mencintai Tuhan dengan sungguh, kita mau dedikasikan hidup kita, hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita berjalan dalam kekudusan, kita berjalan dalam kesucian. Tuhan itu pasti pelihara, Tuhan itu pasti cukupin, Tuhan pasti membawa hidup kita kepada kelimpahan. Tetapi setan selalu akan bawa kita untuk mengalami penderitaan. Karena kerjaannya setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus sendiri datang untuk membawa kita hidup dalam kelimpahan dan supaya kita bisa menikmati hidup itu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan lihat penyediaan Tuhan di masa perbudakan. Di masa perbudakan ini harusnya semakin hari kalau kita masih dalam masa perbudakan ini, kita semakin bertobat, kita cari Tuhan sungguh-sungguh supaya hidup kita itu tidak pahit. Kita akan lihat di Keluaran pasal yang ke-16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bapak Ibu, kalau kita pelajarin di dalam ayat ini, bangsa Israel ini hidup di dalam perbudakan, tetapi mereka masih dicukupin kebutuhannya, makannya itu masih cukup dengan baik. Siapa yang dipakai untuk mencukupin kebutuhannya orang Israel di masa perbudakan ini adalah orang-orang Mesir. Mereka dicukupin kebutuhannya. Dan ini berlaku, berkat ini berlaku kepada orang yang benar atau orang yang berdosa. Sekalipun orang itu masih hidup di dalam dosa, orang itu masih hidup dalam kenajisan, kekotoran, Tuhan masih sanggup berkati, Tuhan sanggup cukupin kebutuhannya, Tuhan masih berikan berkat seperti hujan yang dicurahkan bagi orang benar dan orang berdosa. Seperti matahari yang terbit untuk orang benar dan orang berdosa, masih bisa makan dan tidur dengan nyaman. Mereka bisa kenyang, mereka juga bahkan hidup dalam kelimpahan. Tetapi di dalam fase ini, perut bisa kenyang, tetapi hati seperti dipahitkan oleh karena dosa yang menguasai mereka. Dalam fase ini, kelihatannya sih kemakannya kenyang, kondisinya nggak kekurangan apa-apa. Ada beberapa orang bahkan hidup dalam kelimpahan, tapi hatinya pahit sekali. Dipahitkan dengan apa? Pekerjaan yang keras. Inilah kenyang yang harus dibayar dengan bekerja keras. Kita akan lihat di Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan makan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah
Karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dan dengan berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau kembali, sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Perhatikan Bapak Ibu, kutukan Tuhan itu, mereka akan bersusah payah untuk mencari makan. Kalau setelah manusia jatuh di dalam dosa, mereka bersusah payah mencari rezeki, berpeluh mencari makanan, dan ini dialami oleh orang-orang pada masa perbudakan. Orang dunia pada umumnya mengalami keadaan seperti ini. Mereka mendapatkan harta, mereka juga bekerja keras. Dari berpeluh kerja keras, pergi pagi pulang malam. Mereka menderita sehingga hati mereka sampai dipahitkan begitu rupa dan harus melewati masa ini. Tetapi kita ini orang benar berbeda. Hidup kita ini bukan karena kerja keras dan capek menderita sampai kita pahit. Banyak orang hari ini diperbudak oleh pekerjaannya, pergi pagi pulang malam, pergi pulang malam. Cukup sih, dicukupin kebutuhannya, iya cukup semuanya. Bisa makan kenyang, bisa tidur nyenyak, tetapi hatinya seperti pahit, harus capek kerja dengan berpeluh. Bahkan tidak bisa menikmatin hidup yang nyaman. Karena apa? Masa perbudakan. Kalau engkau hari ini masih hidup di masa ini, hidupnya capek cari duit, pergi pagi pulang malam, tetapi nggak hidup berkelimpahan, hanya pas-pasan. Dan hatimu rasanya lelah, kok hidup seperti ini ya Tuhan? Kok saya ini belum ngalami kemerdekaan, kok saya ini waktu saya habis dipakai untuk menderita. Kerja keras nih. Ini Bapak Ibu, kalau engkau masih dalam masa itu adalah engkau masih dalam fase masa perbudakan. Apalagi kalau udah kayak begitu, hidupnya kekurangan, kerja capek, keluarga hancur dan berantakan. Udah begitu, kalau sudah begitu waktunya bertobat, balik lagi kepada Tuhan. Kita orang benar, hidup kita ini bukan seperti orang Israel di masa perbudakan. Harus kerja keras dan capek. Memang kerja keras itu harus, rajin itu harus. Orang yang nggak mau kerja, yang nggak usah makan. Kita harus kerja keras, kita harus disiplin sekali, kita harus memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Tapi, kata Amsal, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Di Amsal 10 ayat yang ke-22. Kita kerja keras itu harus sekali. Kita harus melakukan dengan baik semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita juga males-malesan. Tetapi hidup kita tidak ditentukan oleh karena kita keras kita. Tapi ketika Tuhan memberkati kita dan Tuhan mulai buka jalan, buka breakthrough dalam kehidupan kita, hidup kita tidak akan merasa pahit karena pekerjaan yang harus kita lakukan siang dan malam. Tetapi kita akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita bisa bekerja keras, tapi kita nggak sampai pahit hati. Sampai mengalami kepahitan. Waktu kita disita di sana, dihabiskan di sana. Saya nggak punya waktu lagi dengan Tuhan, nggak punya waktu dengan keluarga. Kita sibuk seperti itu. Hanya pagi, siang, sore, malam, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan hanya dihabiskan seperti itu. Jadi kalau kita ini ingin mengalami berkat Tuhan, menerima berkat Tuhan, kita ini harus membiarkan Tuhan melakukannya. Bukan kerja keras kita. Kita harus bekerja memang. Kita kalau nggak kerja nggak usah makan. Tapi bukan dengan berpeluh, berjerih payah. Apalagi kita ini sampai mengalami kepahitan dengan semua pekerjaan dan usaha kita. Memang ada orang yang harus bekerja benar-benar mencari nafkah. Kalau itu terjadi, itu adalah sebenarnya masa perbudakan. Kalau Bapak Ibu hari ini masih hidup dalam masa perbudakan ini, kita harus ambil keputusan meninggalkan masa perbudakan ini, dan kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus mengalami kelahiran baru kemudian kita bisa menikmati hidup dalam anugerahnya. Di masa perbudakan, bangsa Israel bisa makan kenyang, tapi dipahitkan dengan pekerjaan, dengan beban berat. Tetapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, berkat Tuhan yang akan menjadikan kaya. Hidup kita tidak tergantung pada gaji. Hidup kita tidak tergantung dari apa yang kita kerjakan dan lakukan, tetapi tergantung dari berkat Tuhan. Berkat itu Tuhan itu datangnya dari mana saja, dan sanggup memberkati kita dengan caranya yang ajaib dalam kehidupan kita.
Kalau kita masih capek, bekerja keras, berpeluh, hidup menderita siang dan malam, tetapi hidupnya masih pas-pasan terus, hutang masih banyak. Udah kerja keras mati-matian, hutangnya masih banyak. Hidup kekurangan, hidup nggak layak lagi. Udah kerja dari pagi sampai malam pulang, udah capek, besok pagi bangun melakukan aktivitas itu terus, tapi hasilnya nggak ada. Hasilnya hanya cukup buat makan, cukup buat bayar ini dan itu. Hidup tinggal di tempat layak juga enggak. Memiliki fasilitas yang baik juga enggak. Engkau hidup di masa perbudakan. Waktunya engkau benar-benar bergantung sama Tuhan. Berdoa, minta keluar dari sana. Dan harus meninggalkan cara kehidupanmu yang lama. Ngikutin caranya Yesus Kristus. Supaya kita bisa menikmati hidup dalam anugerahnya. Hidup dalam kelimpahan. Baru engkau akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, harusnya hidup kita semakin hari semakin diberkatin Tuhan. Bukan dikuasain oleh perbudakan, penderitaan, kerja capek tapi nggak ada hasilnya. Anak Tuhan harusnya hidup di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Memang kita harus kerja keras. Saya pun sampai hari ini juga harus bekerja. Kita harus memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Tapi bukan berarti kita harus malas-malasan sebagai anak Tuhan. Tetapi kita bisa kerja di dalam anugerah Tuhan. Gak perlu berjerih payah, berpeluh seperti orang hidup di bawah kutuk. Kita hidup di bawah berkat Tuhan. Tuhan memberkati semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dan kita kerjakan dengan baik. Kita akan lihat masa hidup berkelimpahan di tanah perjanjian. Kita akan lihat apa yang membuat orang Israel hidup berkelimpahan di tanah perjanjian. Coba sekarang buka di Yosua pasal yang ke-5 ayat 10 dan 12. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, makan hasil negeri itu, yakni roti yang beragi bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Setelah mereka makan hasil negeri itu, perhatikan, setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Perhatikan, orang ini dapat mengatakan, bisa ngomong, ini adalah hal yang luar biasa, bahwa bangsa Israel ini sudah mendapat hasil dari tanah Kanaan itu sendiri loh. Orang Israel sudah bisa menikmati hasil dari tanah Kanaan. Di tanah perjanjian itu mereka bisa menikmati hasilnya. Tapi kita harus lihat, kita harus ingat dengan baik bahwa untuk menikmati hasil tanah Kanaan, mereka harus menabur benih dulu. Baru mereka bisa menuai tuaian dan mulai bisa dengan makan hasil dari apa yang dia tabur. Sehingga dari situ mana yang dari surga sudah berhenti. Bapak Ibu, ada usaha, ada bagian yang harus kita kerjakan untuk kita memperoleh hasil dari apa yang kita kerjakan. Kalau kita ini ingin menikmati hasil di tanah perjanjian, ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu apa? Menabur benih. Kalau kita sudah menabur benih, ada bagian Tuhan ngapain? Menghujani benih tersebut supaya benih itu bertumbuh dan akhirnya suatu hari menghasilkan buah dan panen dan bisa dinikmatin. Akhirnya kita bisa hidup dalam menikmatin berkat yang berkelimpahan dari hasil tuaian yang kita tuai dari apa yang pernah kita tabur. Ini masa di tanah perjanjian. Masa di tanah perjanjian berbeda dengan masa di padang gurun. Masa di tanah perjanjian adalah ada bagian yang kita kerjakan, yaitu menabur benih, dan Tuhan menumbuhkan benih itu dan membuatnya berlipat kali ganda dari benih yang pernah kita tabur itu. Bangsa Israel menabur benih dahulu, baru dia bisa menuai panen yang luar biasa dan akhirnya dia hidup dalam kelimpahan. Ketika di padang gurun, ketika mereka masih di dalam masa perbudakan, mereka harus kerja keras, capek, menderita, bahkan hatinya pahit dan hidupnya pun masih pas-pasan, dipahitkan dengan pekerjaan. Berbeda di masa tanah perjanjian, mereka sama-sama kerja, tapi satu bekerja seperti sebagai budak. Di masa
tanah perjanjian, mereka bekerja untuk ladangnya sendiri. Dia tabur benih. Coba perhatikan di Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ketika bangsa Israel ini mulai menabur di tanah perjanjian, dia menikmatin hasil dari apa yang dia tabur. Kita harus minta anugerahnya supaya kita ini bisa menikmatin berkat Tuhan yang berkelimpahan. Ishak menabur, akhirnya apa? Dia menuai double porsi. Kalau kita sudah melewatin masa-masa perbudakan, masa-masa padang gurun yang kita bahas kemarin, kita harus melangkah menikmatin tanah perjanjian itu. Dengan apa? Ya menabur benih. Menabur benih, kalau engkau ingin diberkati, tabur benihmu. Kau ingin diberkati berkelimpahan, harus nabur. Petani tahu persis loh, kalau dia ingin panen yang banyak, dia harus menabur benih yang banyak. Menabur benih kebaikan. Kau ingin menuai kebaikan, kamu tabur kebaikan. Kamu ingin hidup berkelimpahan, tabur uangmu. Tidak harus di gereja, tidak harus kepada hamba Tuhan. Urusin orang di sekitarmu yang hidup dalam kekurangan. Orang tuamu mungkin, saudaramu mungkin, tetanggamu yang hidupnya susah. Berkati mereka. Berkati mereka orang di sekitarmu. Orang yang di depan matamu kekurangan, itu yang harusnya engkau berkati mereka. Tabur benih buat mereka. Tabur benih juga pada hamba-hamba Tuhan yang diurapin, pada hamba Tuhan yang menyampaikan firman dan memberkati hidupmu. Tabur benih itu, dan benih itu akan bertumbuh. Maka engkau akan menikmati hidup berkelimpahan. Saya tidak akan ngomong begini tidak bermaksud minta uang persembahan dari Bapak Ibu. Engkau harus minta hikmat Tuhan. Kemana benih engkau harus tabur? Benih yang engkau tabur itu akan bertumbuh. Benih yang bertumbuh kuat dan panennya lebat ketika benih itu ditabur di tanah yang subur, tanah yang banyak airnya. Di sana tempat banyak firman dan banyak urapan mengalir. Benihmu akan bertumbuh pesat dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa Bapak Ibu, hidupmu beranjak dari masa perbudakan. Sekalipun masa perbudakannya pahitnya bukan main, engkau harus bertobat balik kepada Tuhan. Dan Tuhan akan pulihkan masa perbudakanmu. Tuhan akan bawa kepada masa hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Masa hidup berkelimpahan di dalam Kristus ini, engkau harus banyak menabur. Engkau banyak menabur benih. Suatu hari benih yang kamu tabur itu akan berlipat kali ganda. Bisa tabur kebaikan, tabur kebajikan, tabur uang, tabur berkat, tabur apa saja. Engkau akan meniwai. Hidup saya hari ini dari semua hasil yang kita dapatkan dari semua berkat Tuhan. Saya komitmen dengan istri saya, separuhnya kita mau tabur buat orang-orang yang berkesusahan. Kita benar-benar mau bagi hidup kita ini yang ada sampai hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya udah komitmen dengan istri saya. Hasil dari apa yang kita dapatkan, separuh kita mau bagi untuk orang-orang yang berkesusahan. Dan itu awalnya memang kita komitmen dengan Tuhan. Dan akhirnya sampai hari ini kita mulai menikmati hasilnya diberkati. Bukan berarti nabur itu seperti Bapak Ibu main judi. Kalau Bapak Ibu nabur nanti akan nuai 30, 60, 100 kali ganda. Benih yang ditabur itu belum dapat dipastikan kita dapat hasilnya tetapnya seperti apa. Petani ketika dia menabur benih, dia nggak tahu. Ketika dia menabur benih 1 ton, apakah dia menuai 30 ton, 60 ton, 100 ton? Dia tidak pernah tahu hasil nilainya berapa. Yang penting dia tabur. Bisa saja dia menuai yang lebih. Bisa berlipat kali ganda. Sebab benih yang menumbuhkan itu dan melipat gandanya adalah Tuhan. Bagian kita adalah menabur saja. Dan kita pasti menuai. Orang yang menabur pasti akan menuai. Orang yang menabur benih dengan mencucurkan air mata, dia akan pulang dengan bersorak-sorai. Artinya ada janji Tuhan. Ketika kita menabur, dan kita akan menikmati Tuhan. Ishak menabur. Pada tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Kata diberkati adalah diberikan kemampuan,
diberikan anugerah, diberikan hikmat, pengertian, kuasa, diberikan kemurahan Tuhan. Dan akhirnya orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Nih orang ini, ayat ini suka banget baca ini. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Kalau kita udah diberkati, nanti banyak orang cemburu loh. Tetap jalan aja. Kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, Tuhan memberkatin kita. Tuhan punya maksud dan tujuan dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Maksudnya adalah untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan untuk kita makan sendiri, bukan untuk kebutuhan kita sendiri, tapi berkat yang Tuhan percayakan kepada kita sampai hari ini. Tuhan punya maksud dan tujuan supaya kita memberkati banyak orang. Kita akan hidup di masa tanah perjanjian, di mana kita akan dipercayakan berkat dan kelimpahan anugerah, supaya kita bisa memberkati banyak orang. Saya percaya, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkati kita. Tuhan nggak akan biarkan kita kekurangan, menderita, dan kelaparan. Tuhan punya maksud supaya kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja yang Maha Mulia. Kami percaya firman yang kami dengar ini akan membuat kami mengerti kebenaran, melakukan kebenaran. Kami materikan firman ini dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Firman ini benar-benar jadi praktek hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu pengagungan. Buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami materikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, nempel dalam batin kami, terpahat dalam loh batin kami. Terima kasih Tuhan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau dalam kedahsyatan-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Jesus. Hallelujah.
dan segala hormat pujian buat Raja kami dalam nama Yesus.